Guys, udah semester 5 tapi masih belum mengerti soal hukum? Coba deh nonton video ini. Beberapa video per SKS kemarin kita sudah bahas soal pengertian hukum dan juga tujuan hukum. Singkatnya, unsur dari pengertian hukum itu sendiri adalah merupakan pedoman atau tolak ukur dalam berperilaku, dan hukum itu diharuskan untuk ditaati serta dijalankan oleh semua orang demi tercapainya kedamaian antar sesama manusia. Oke, kita masuk ke materi 4 pondasi pemahaman hukum. Secara garis besar, ada 4 konsentrasi hukum yang harus kalian ketahui untuk mendalami ilmu hukum, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan hukum acara. Kita masuk ke bagian chapter 1, hukum pidana. Menurut Mulyadno yang dikutip oleh Edi O.S. Hirajid dalam prinsip-prinsip hukum pidana, itu mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Hal serupa juga disampaikan oleh ahli hukum CST Kansil dalam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, mendefinisikan hukum pidana itu sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Nah, singkatnya hukum pidana itu mempelajari dan mengatur tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Contoh, tindakan pembunuhan, pencurian, korupsi, penyalahgunaan narkoba, penghinaan, dan lain sebagainya, yang terdapat sanksi pidana atau sanksi yang bersifat nestapa. Kemudian hukum pidana itu bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya terdapat sanksi yang memaksa apabila peraturan dilanggar dan berdampak dijatuhi pidana pada si pelaku. Pada hukum pidana ini kalian juga akan mempelajari perilaku apa saja yang dapat dipidana, cara pemidanaan serta yang melakukan tindak pidana, dan cara pengenaan pasal terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Chapter 2, hukum perdata. Subakti dalam pokok-pokok hukum perdata menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas itu meliputi semua hukum private material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Berbeda dengan hukum pidana tadi, itu mengatur tentang kepentingan khalayak banyak dengan perorangan. Hukum perdata itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum tentang diri seseorang, itu memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai objek dalam hukum. Kemudian yang kedua, hukum keluarga, mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri. Oke, yang ketiga, hukum kekayaan, itu mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu yang dinilai dengan uang. Kemudian yang keempat adalah hukum waris, itu mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia telah meninggal dunia. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri itu bersifat private, yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dan dengan kata lain menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Nah, pada hukum perdata ini kalian akan mempelajari tentang perjanjian, perikatan kontrak, hukum waris, kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Kita masuk ke chapter 3, hukum tata usaha negara. Tata usaha negara menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu menjelaskan tata usaha negara merupakan administrasi negara yang menjelaskan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik itu di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah. Atau gampangnya, tata usaha negara itu dapat disamakan dengan administrasi negara, yaitu suatu fungsi atau tugas untuk menyelesaikan urusan pemerintahan dalam negara kita. Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara itu sendiri juga dapat disebut sebagai keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan negara. Nah, dalam hukum tata usaha negara itu juga dikenal sebagai pembagian antara hukum material dan hukum formel. Jadi yang bagian ini kalian akan menemukan aturan hukum mengenai fungsi pemerintahan, kebijakan pemerintahan, dan juga peraturan tentang pemerintahan. Kita masuk ke chapter 4. Hukum acara. Materi mata kuliah yang paling saya senangi yaitu hukum acara, karena di sini kalian juga bisa dapat praktek persidangan, menjadi hakim, menjadi seorang jaksa, atau menjadi saksi, atau bahkan bisa menjadi seorang terdakwa. Itu bisa kalian dapat atau pelajari di mata kuliah.
hukum acara ini sendiri yang diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur proses beracara di pengadilan. Mengenai penyelesaian perkara atau adjective law-nya itu dapat kalian artikan sebagai tata cara yang dijalankan dalam persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.